Halo teman-teman, welcome to MV Channel dan kali ini masih di sesi Upland Game. Dan saat ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai yang namanya konsep harga di Upland. Nah, sebenarnya konsep harga ini mirip seperti di dunia nyata teman-teman, atau di transaksi real estate di dunia nyata atau properti di dunia nyata teman-teman. Nah, lalu bagaimana konsep di Upland Game? Nah, banyak yang agak keliru memposisikan atau menyamakan antara konsep harga murah dengan konsep nilai kecil. Nah, karena itu banyak yang muncul pertanyaan, di mana sih saya bisa membeli properti di Upland yang nilainya murah? Nah, padahal sebenarnya tujuannya adalah mencari, tujuan pertanyaannya dia itu adalah mencari di mana sih properti yang bernilai kecil. Nah, jadi sekali lagi beda antara konsep murah dengan konsep bernilai kecil. Nah, konsep murah itu teman-teman di Upland Game bahkan di dunia nyata, konsep murah kalau di Upland Game adalah di mana teman-teman bisa membeli properti yang kalau saya pribadi lebih menyimpulkan bahwa yang namanya konsep murah di Upland Game adalah kita bisa membeli properti itu di bawah harga min. Nah, apa sih harga min itu? Bagi teman-teman Uplander pasti sudah tahu apa yang dimaksud harga min. Tapi bagi teman-teman yang mungkin baru mau memulai main Upland, nah, harga min itu adalah harga di mana kita mengakuisisi properti atau lahan atau floor di Upland yang sebelumnya belum dimiliki oleh siapapun. Contoh teman-teman, di gambar ini contoh, yang ini belum dimiliki oleh siapapun. Belum dimiliki oleh siapapun, jadi kita bisa min. Kita bisa min atau kita bisa minting properti ini, dan setelah kita min, kita akan dikenakan biaya 8.344 Apex atau UPX, teman-teman. UPX, dan itu disebut harga min. Nah, kalau teman-teman membeli sebuah properti di bawah harga min, berarti teman-teman mendapatkan properti yang harganya boleh dikatakan murah. Nah, tetapi teman-teman ada juga konsep harga murah itu kalau misalnya teman-teman, contoh teman-teman saya pindah ke satu daerah di San Francisco, di mana? San Francisco teman-teman. Di sini teman-teman. Nah, contoh ini satu daerah yang sudah tidak ada lagi properti yang bisa kita min, atau sudah tidak ada lagi properti yang tidak dimiliki oleh siapapun. Otomatis teman-teman, di sini kebanyakan properti akan dijual di atas harga min. Nah, di atas harga min. Karena itu murah dan mahalnya itu tergantung harga pasar, teman-teman. Harga pasar. Nah, tergantung harga pasar. Gimana kita tahu harga pasar? Ya, kita harus riset. Nah, kita harus riset lagi. Nanti di video lanjutan ya kita info seperti apa sih kita riset harga di suatu daerah. Oke? Jadi kalau misalnya harga di sini contoh misalnya kita saya cek yang dijual, ini yang dijual. Ini yang dijual. Oke, ini dijual 150.000 UPX. Kalau misalnya teman-teman di harga di properti yang ukuran 30 UP kemudian dijual ternyata harga pasarnya 150.000 UPX atau Apex, kemudian muncul satu properti yang dijual kemudian harganya hanya kayak begini 80, sementara harga rata-ratanya itu 150, maka teman-teman kalau beli di harga 80 itu dikatakan murah. Karena harga pasarnya adalah 150. Sehingga itu dikatakan murah. Nah itu teman-teman. Jadi perbedaannya seperti itu. Itu menyangkut mahal atau murahnya satu properti di Upland. Apalagi teman-teman properti-properti yang masuk di yang namanya collection, yang disebut collection, maka harga marketnya itu jauh lebih tinggi daripada harga minting. Harga minnya itu jauh lebih kecil dibandingkan harga pasar.
Dan belum tentu pun orang mau jual. Ada beberapa kebanyakan properti yang jadi collection yang collectionnya itu yang yang rare atau yang rare, kemudian yang eksklusif, bahkan yang limited seperti ini yang warna purple itu kebanyakan dijual jauh di atas harga min. Nah, karena itu kita bisa melihat murah atau mahalnya itu dari harga rata-rata. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi, kalau di dunia nyata itu lihatnya adalah dari harga transaksi terakhir. Nah, harga transaksi terakhir. Tapi kebanyakan kalau kita mau riset di upland itu agak susah untuk kita melihat yang namanya transaksi terakhir. Kita hanya bisa melihat rata-rata orang jualnya di daerah itu berapa. Oke, teman-teman. Yang kedua, teman-teman, yang namanya konsep harga kecil. Harga kecil. Jadi berbeda antara harga murah dengan harga kecil. Harga kecil itu adalah seperti tadi saya katakan, harga kecil itu adalah harga yang yang harga minnya itu kecil. Harga minnya itu kecil. Nah, contoh teman-teman, contoh. Kalau di Los Angeles, teman-teman bisa cari itu di Florence, teman-teman, di Florence. Di Florence, teman-teman bisa dapat itu di Florence bisa dapat ini 5.000, teman-teman. 5.000. Tapi teman-teman statusnya harus hanya uplander. Yang pro nggak mungkin bisa beli yang ini. Nah, ini harga kecil. 5.151 UPX. Nah, tetapi teman-teman, kalau kita mau hitung, teman-teman, harga minnya itu sebenarnya kalau mau lihat harga minnya itu kita bisa hitung berapa sih per meternya. Contoh misalnya ini kan 51 kemudian dibagi dengan ukurannya 51. Jadi per meternya itu 101. 101, teman-teman, 101. Nah, kita ambil contoh juga yang sedikit kecil yang bisa teman ini saya data di Green Widow. Green Widow di sebelah Green Widow. Nah, ini. Yang propertinya itu ada yang FSA, ada yang non FSA. Nah, kita cek teman-teman. Kita cek yang FSA dengan yang non FSA. Ini kebanyakan FSA semua, teman-teman. FSA artinya yang pro dan yang pro ke atas tidak bisa ambil lagi. Nah, contoh teman-teman, contoh. Nah, ini kasih contoh. Ini sama daerahnya, ini di Green Meadow. Green Meadow yang ini khusus untuk uplander ke bawah. Uplander, visitor juga masih bisa ambil. Nah, kalau yang ini semua bisa ambil. Semua bisa ambil, tapi nilainya teman-teman, nilainya itu 190.300 UPX. Nilainya besar, teman-teman. Tapi sebenarnya harganya sama saja dengan ini. Harga murah, konsep murah dan mahalnya itu sama saja, teman-teman. Karena apa? Per meternya itu sama nilainya, 101. Kalau teman-teman tidak percaya, mari kita hitung, teman-teman. Mari kita hitung. Nah, contoh yang ini, yang bisa kita ambil semua. Itu luasnya 1.730. Berarti kita bagi. Harga minnya itu 190.300. Kemudian dibagi 1.730. Nah, berarti dapat 110, teman-teman. 110. Nah, mari kita hitung yang FSA, teman-teman. Yang FSA yang ini. Yang nilainya yang nilainya 5.280. Kita hitung, teman-teman. Kita hitung 5280 dibagi 48. Maka harga minnya sama, 110. Jadi
boleh dikata teman-teman, boleh dikata harga ini dengan ini sama saja. Sama saja. Tapi bedanya adalah nilai akuisisi atau harga akuisisinya itu lebih besar yang ini teman-teman, lebih banyak yang ini. Lebih banyak yang ini. Lebih kecil yang ini teman-teman. Nah, jadi mungkin teman-teman, banyak orang yang mencari sesuai budget dan bisa ambil yang FSA, yang ini teman-teman, yang ini. Kemudian yang teman-teman mungkin rasa bahwa bisa ambil yang ini dan prospeknya bagus, teman-teman bisa ambil yang ini teman-teman. Karena sama saja sebenarnya, sama saja antara ini dan ini. Oke, yang terakhir teman-teman, kita cari yang non FSA teman-teman, yang non FSA, khusus bagi teman-teman yang non FSA. Kita cari contoh di daerah dekat stadium di Morning Park, teman-teman. Morning Park, masih ada yang kosong kayaknya. Morning Park itu di Morning Park. Oh, ini kayaknya sudah full. Nah, ini masih yang kosong. Oke, teman-teman, kita lihat ya. Kita lihat. Nah, di sini teman-teman, di sini harga akuisisinya itu, harga minnya itu 12.155. Ukurannya itu 65, teman-teman. 65. Jadi harga per meternya itu 12155 bahagi 65. Kemudian 187, teman-teman. 187. Jadi, teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau ambil yang ini, yang tadi, yang 12155 ini dengan properti yang sama di daerah sini, di daerah Morning ini, kemudian ukurannya lebih besar, contoh yang mana yang lebih besar, kita lihat yang memang signifikan besar, kita cari teman-teman yang signifikan besar teman-teman. Kalau ini kan ya kayaknya harga ukurannya sama saja, nggak terlalu besar teman-teman. Oke, contoh yang ini teman-teman, yang ini. Karena ini kan di sudut. Biasanya kan properti yang di sudut itu jauh lebih bernilai sebenarnya. Nah, ini tetap sama. Ini jadi sama ini di Morningside Park. Nah, teman-teman lihat yang ini. Kalau teman-teman mau ambil yang ini dengan yang tadi, sebenarnya konsepnya adalah sama-sama boleh dikata ya harga standar teman-teman. Harga minting. Boleh dikatakan ya harga murah, karena rata-rata di upline itu harga di bawah minting itu adalah harga yang memang ya jarang sekali orang jual di bawah harga minting, harga pokoknya. Rata-rata di atas harga pokok. Nah, jadi kalau teman-teman mau ambil ini dengan yang sebelumnya itu sama saja sebenarnya. Sama-sama ya harga standar. Nah, tetapi ini nilainya itu, angkanya itu jauh lebih besar. Angkanya jauh lebih besar. Kalau di sebelah kita yang properti sebelumnya kita hanya keluar 12K, sementara yang ini 21K. Tapi apakah prospeknya itu lebih bagus dibandingkan ini? Belum tentu teman-teman, belum tentu. Bisa jadi yang properti ini akan lebih cepat laku dibandingkan properti yang pertama. Karena apa? Bisa saja ini kan lebih strategis teman-teman. Ini ada di perempatan jalan teman-teman. Ini bisa jadi properti yang sangat kita bisa lihat ya, ini mungkin yang lebih prospek. Karena apa? Karena ini belakangnya teman-teman. Terkadang straight view itu terkadang kasih kita di belakang teman-teman. Jadi teman-teman harus lihat di depannya. Itu terkadang di depannya itu bagus dibandingkan belakang. Ini kan perempat toh. 1, 2, 3. Nah, ini propertinya mungkin sekitar kemungkinan besar yang ini teman-teman, yang ini propertinya. Karena ini kan ada di sini ada jalan, ini ada jalan, kemudian ini ada jalan. Ya harusnya propertinya yang ini teman-teman, harusnya. Dan ini mungkin jauh lebih prospek dibandingkan properti yang sebelumnya. Tapi nilainya memang lebih besar angkanya. Nah, jadi bisa saja ini lebih cepat terjual dibandingkan yang pertama. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan ini menjawab buat teman-teman semua. Karena itu di grup seringkali saya ngomong bahwa kita harus paham dulu mengenai konsep murah dan konsep
nilai kecil dengan harga yang namanya murah. Oke, teman-teman. Sekian, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. See you.